Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang kembali menerjang desa Penadaran di Kabupaten Grobogan. Sejumlah rumah rusak dan talut ambruk. Diduga karena masalah rumah tangga, seorang suami di kota Semarang tega membunuh istrinya. Pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi. Polisi menggerebek 3 lokasi produksi oli palsu di kota Semarang. Omset mencapai 1 miliar per bulan. Diduga karena masalah rumah tangga, seorang ibu muda di kota Semarang tewas dibunuh suaminya sendiri. Pelaku menyerahkan diri kepada polisi beberapa saat kemudian. Sang ibu begitu terpukul mendapati putrinya Lian Dini Ayuningtyas sudah tak bernyawa di kamar tidur rumahnya di Kelurahan Sendangguwo, Tembalang, Semarang. Kondisi rumah terkunci dari dalam, sedang suami dan anak korban yang masih kecil menghilang. Polisi menemukan korban dalam kondisi telentang dengan wajah tertutup bantal. Dari hasil identifikasi awal diduga korban tewas karena gagal nafas akibat dibekap bantal. Ayah korban begitu syok. Malam sebelum kejadian ia masih bersama menantunya. Namun sang ayah mendengar informasi dari tetangga korban. Putri dan menantunya kerap cekcok. Tadi malam ya saya ke rumah saya tak buat kopi tak kasih nilai saya tuh sama mantu HP gitu. Tahu-tahu pada rencana hari ini mau pergi ke rumahnya kakaknya Kendal, acara kakaknya pindah rumah. Nah saya bapaknya tadi malam saya juga pindah rumah di Metaseh. Dan rencana ini minggu ini jam 10 tadi ini mau pergi bareng-bareng satu warga. Kendal itu si Dan ini tuh istri ini si korban ini kan ini tidak sama saya kan bermanut gede bermanut ya saya tuh sama baik kan kok tahu-tahu jadian kayak gitu. Tapi besar-besarnya itu kalau cekcoknya aku tahunya cuma kemarin ini anakku kan orangnya diem tidak mau ngomong orang tua cuma tetangga katanya ya cekcok 2 kali gitu. Tidak seringnya ngeluh ke bapak atau putri ini sering ngeluh ke bapak? Tidak pernah itu diem dong. Sang suami bernama Doni langsung menyerahkan diri ke Mapolsek Tembalang. Bantal, guling, spray, dan pakaian korban disita untuk penyidikan lanjutan. Polisi masih terus menyelidiki penyebab pelaku tega membunuh istrinya. Sementara jenazah Lian Dini dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk diautopsi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Polda Jawa Tengah membongkar 3 lokasi produksi oli palsu yang omsetnya hampir mencapai 1 miliar rupiah per bulan. Polisi menangkap pemilik produksi oli palsu dan penjualnya. Pelaku mengaku oli palsu sudah diedarkan hingga ke wilayah Kalimantan. Lebih dari 2 tahun beroperasi, salah satu rumah produksi oli palsu di Jalan Kayu Manis Timur nomor 10 Semarang akhirnya digerebek Polda Jawa Tengah. Polisi menemukan barang bukti berupa sisa bahan pembuat oli palsu serta ribuan botol oli palsu siap edar. Selain di sini, polisi juga menggerebek 2 lokasi lain, yakni di Jalan Kayu Manis Timur nomor 28 dan rumah di Jalan Widoarjo Batigayam nomor 35 Semarang. Polisi menangkap pemilik 3 rumah produksi oli palsu bernama Jiwa Kusuma Agung dan Ali Mahbudi selaku distributor. Para pelaku memalsukan oli dari 2 merek oli terkenal dengan bahan parafin cair yang biasa digunakan untuk membuat lilin dan sabun dicampur pewarna. Tersangka mengaku sudah mengedarkan oli palsu hingga keluar Pulau Jawa. Untuk mengelabui petugas, distribusi oli palsu menggunakan armada mobil garam dan roti. Belajar nyampur-nyampur kayak ini. Coba, ya? Dari YouTube. Oh, belajar dari YouTube. Kamu sih. Kemana dulu, Mas? Sudah diedarkan di mana aja? Kalimantan, Pak. Kalimantan. Terus? Yang lain? Demak. Cuma sini? Per hari berapa kira-kira? Ya? Pesanan. Pesanan. Cara memesannya gimana?
Lewat online itu, Pak. Lewat? Online. Oh, lewat online. Kantor dengan kendaraan? Iya. Polisi langsung menetapkan pemilik dan distributor sebagai tersangka. Dari pemeriksaan sementara, produksi oli palsu bisa mencapai 3.000 botol per hari dan dijual Rp600.000 per dus. Omset penjualan oli palsu hampir mencapai 1 miliar rupiah per bulan. Dalam 2 tahun, kedua tersangka bisa menghasilkan uang 23 miliar rupiah. Oli palsu ini bahan dasarnya adalah berasal dari zat yang sebenarnya bukan untuk oli. Namun demikian diolah sedemikian rupa oleh si tersangka dan dijual, ditambahkan zat adiktif, ditambahkan juga warna, kemudian dijual bahwa ini adalah oli dengan merek tertentu. Yang laporan kepada kami adalah oli dengan merek AHM Honda, ya, kemudian oli dengan merek Yamalu. Peredarannya sangat masif dan sangat luas sekali. Mereka telah mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Dan yang paling utama adalah di wilayah Jawa Tengah dan di wilayah Kalimantan. Dalam 1 hari, mereka telah bisa memproduksi dengan alat ini sebanyak 3.000 botol. 80 dus. 3.000 botol dalam 1 hari. Mereka bekerja selama 20 hari dan selama 1 bulan, ya, omset mereka itu sebanyak omsetnya sebanyak 960 juta dalam 1 bulan. Para tersangka dijerat dengan pasal 100 dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sehingga terancam penjara 2 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Polisi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo melakukan pemantauan terhadap peredaran obat sirop yang dilarang BPOM di sejumlah apotek. Tindakan ini menyusul kasus gagal ginjal yang diduga karena konsumsi obat sirop yang terindikasi mengandung senyawa etilen glikol dan dietilen glikol. Sidak gabungan dilakukan di sejumlah apotek di Kabupaten Sukoharjo untuk mengecek keberadaan obat sirop yang masuk dalam daftar larangan edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam sidak, petugas masih mendapati sejumlah obat sirop belum ditarik pihak distributor. Atas temuan ini, polisi dan petugas dari Dinas Kesehatan mengimbau agar obat-obatan yang masuk dalam larangan BPOM RI segera ditarik dari etalase penjualan. Sejak keluarnya instruksi Kemenkes terkait larangan penjualan obat sirop, sejumlah apotek sudah melakukan penghentian penjualan. Beberapa di antaranya masih menunggu distributor menarik obat-obatan. Di beberapa apotek tersebut sudah menarik dari display sehingga disimpan di dalam dan tidak diedarkan atau tidak dijual belikan kepada masyarakat. Obat-obat yang sudah kami turunkan dari etalase dari hari Kamis itu sudah kami sendirikan untuk tidak dijualkan terlebih dahulu. Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan larangan edar terhadap 5 jenis obat sirop yang teruji mengandung senyawa etilen glikol melebihi ambang batas. Senyawa ini diduga menjadi penyebab tingginya kasus gagal ginjal pada anak yang terjadi belakangan ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Pelajar SMK di Kabupaten Tegal dinobatkan menjadi duta anti tawuran dan kekerasan. Penobatan ditandai pembacaan ikrar oleh para siswa di depan para guru dan polisi. Para siswa SMK Negeri 2 Selawi Kabupaten Tegal berikrar menjadi duta anti tawuran dan kekerasan. Para siswa menyampaikan ikrar dalam apel yang dipimpin Kapolres Tegal Senin pagi. Kami belajar di wilayah Kabupaten Tegal menolak keras segala bentuk kekerasan dimanapun dan kepada siapapun. 3. Kami belajar di wilayah Kabupaten Tegal akan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Para siswa bertekad tidak terlibat tawuran antar sekolah yang belakangan marak melibatkan para siswa. Dari ratusan siswa, polisi menobatkan 31 siswa menjadi duta anti tawuran dan kekerasan.
Selama ini pihak sekolah SMK Negeri 2 Tegal menindak tegas siswa yang terlibat tawuran dengan mengistirahatkan mereka di rumah, namun tetap menjalankan aktivitas positif. Ini adalah duta anti tawuran, ini adalah untuk sama-sama mereka bisa mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak terlibat dalam segala bentuk aksi tawuran dan bisa tidak terprovokasi oleh ajakan-ajakan melalui medsos yang tentunya ini belum bisa diklarifikasi kebenarannya. Setiap anak yang melakukan pelanggaran kami beri sanksi tegas berupa skors 2 minggu, tapi bukan skors kami istirahatkan di rumah, Pak. Tapi kami beri aktivitas yang sifatnya mendidik, ya, berupa kebersihan, penataan, membuat suatu karya, sholat duha dan sebagainya selama 2 minggu berturut-turut. Setelah Polisi dan pihak sekolah akan terus bekerja sama untuk menjadikan Kabupaten Tegal bebas dari aksi tawuran siswa. Karena itu, bagi siswa yang terlibat tawuran terancam tidak mendapat surat catatan kepolisian. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.